Kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan, dan Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS. Assalamualaikum, selamat malam Ibu-ibu. Selamat malam, salam sehat Bu Nadia, Mas Abraham. Ya, semoga sehat selalu Bu Nadia dan Bu Mufidah. Saya ke Bu Nadia terlebih dahulu ya. Sebagai ibu-ibu, bagaimana menjelaskan kepada publik ketika halal bihalal sudah masak banyak tapi pada akhirnya dilarang untuk makan dan minum? Kasihan itu, opor ayam, ketupat, kue bawang dan lain sebagainya didiamin gitu aja, Bu Nadia. Ya, jadi sebenarnya halal bihalal yang dimaksudkan dihimbau tanpa makan minum ini adalah halal bihalal yang dilakukan tentunya dalam jumlah keluarga yang besar ya. Artinya kita tahu halal bihalal itu kan seringkali misalnya RT seperti itu ya. Jadi bukan keluarga inti. Nah, ini kita berharap kalau kemudian ada halal bihalal perkumpulan atau RT itu hendaknya kalaupun akan ada makan minum sebaiknya dengan protokol kesehatan. Artinya kita bisa makan minum tapi jangan berbicara ya satu sama lain. Jadi makan, minum, selesaikan, kemudian pakai masker kembali, kemudian kita teruskan aktivitas kita untuk bersilaturahmi dengan alat yang lainnya. Nah, tapi kalau ini halal bihalal keluarga besar dalam bentuk keluarga inti yang di extended ya, ini tentunya tidak menjadi masalah untuk makan minum. Tapi halal bihalal yang RT RW ya, mungkin begitu Mas Abraham. Ya, itu dia yang menjadi pertanyaan Bu. Akan sulit untuk membedakan sebetulnya yang mana keluarga, kemudian yang mana tadi satu RT, karena dalam satu kampung saja ada di situ tergabung keluarga semua itu Bu, udah kerabat dan lain sebagainya. Bagaimana memastikan bahwa mereka nggak boleh makan dan minum? Ya, jadi ini kembali lagi ya Mas Abraham, ini adalah himbauan. Tentunya kita tahu bahwa di dalam Ramadan dan Lebaran tahun ini kita bisa melaksanakan berbagai pelonggaran-pelonggaran aktivitas maupun juga mudik. Nah, tapi ingat bahwa situasi pandemi ini belum selesai, sehingga kita harus berupaya untuk tetap menekan dan mencegah kemungkinan adanya penularan yang terjadi. Jadi kita tahu karena kemudian kita berkumpul itu sudah menjadi potensi meningkatkan laju penularan. Nah, oleh karena itu kita tetap berharap dan menghimbau masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Ya, yang namanya aturan turunannya pasti ada mekanisme pengawasan. Bagaimana upaya pengawasannya? Ya, tentunya kembali kita berharap bahwa Satgas pada tingkat RT, RW, Pak Kades, Pak Lurah itu memastikan ya bahwa di wilayahnya itu tetap menjalankan protokol kesehatan. Ini yang tentunya karena kita tahu apa yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, bahwa kemudian kalau terjadi klaster pada RT, RW tersebut kan nanti juga akan menjadi beban itu adalah tentunya Satgas juga. Oleh karena itu Pak Satgas tetap harus aktif nih mengingatkan warganya untuk menjalankan prokesnya. Oke, saya ke Bu Mufidah. Bu Mufidah, apa komentar Anda mengenai ini? Karena tidak sedikit yang menilai aturan ini menggelikan, kemudian dianggap merusak keakraban, merusak kehangatan di tengah suasana Idul Fitri Lebaran. Ya, Mas Abraham, yang pertama kita bersyukur suasana Ramadan saat ini sudah bisa lebih terkendali angka positif rate-nya, sehingga kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk lagi, bisa meramaikan masjid kembali. Itu yang pertama kita syukuri. Dan adanya himbauan yang kemarin disampaikan, yang pertama saya memandangnya ini kan sifatnya himbauan ya. Kita sih berharap himbauan ini tidak menjadi satu regulasi yang serius gitu ya. Mungkin dikhawatirkan terjadi lonjakan kasus positif seperti tadi Bu Nadia sampaikan, dan mungkin ini menjadi salah satu bentuk antisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus positif gitu setelah pasca Idul Fitri. Namun kami memahami kekhawatiran tersebut, namun ya ada namunnya nih Mas Abraham. Kita berharap hendaknya himbauan ini berbasis kepada satu evidence based policy. Kalau mau dijadikan sebagai
sebagai regulasi. Artinya tidak semua yang himbauan-himbauan itu harus menjadi regulasi gitu ya. Dan bisa himbauan ini juga harus berkeadilan ya. Karena apa? Karena seperti misalnya nih kemarin kita lihat di di beberapa tempat ada resto-resto yang sudah buffet. Ini kan juga tidak dilarang nih. Kemudian juga mulai ada terjadi konser-konser offline yang pasti banyak berkerumun masyarakat juga dan mungkin lebih tidak terkendali kalau offline, kalau konser-konser kemudian acara-acara event-event gitu. Nah ini yang kita berharap kalaupun ada himbauan, ada regulasi itu yang berkeadilan dan berbasis kepada evidence based policy sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Artinya kadang-kadang nih metode komunikasi ataupun pola komunikasinya ini yang mungkin perlu pendekatannya lebih ke arah positif daripada larangan. Masyarakat kita ini kan udah 2 tahun nih Mas Abraham ya Bu Nadia, semua nggak boleh gitu ya, mau begini nggak boleh, mau begitu nggak boleh, kayaknya udah pada capek gitu ya. Jadi mungkin ketika ada himbauan yang tujuannya baik, ini cara komunikasinya pendekatannya dari yang positifnya dulu, bukan dari yang larangannya dulu gitu. Jadi diterimanya itu baik oleh masyarakat. Nah kita berharap tadi ya, artinya semua himbauan yang dan juga regulasi itu evidence based policy dan berkeadilan supaya masyarakat tidak merasa kok dibeda-bedakan ya, giliran kita mau halal bihalal kok kayak gini, padahal kan mungkin sebenarnya tidak seperti itu gitu. Ya itu dia yang menarik ya, karena dalam beberapa kasus kan kita melihat bahwa ada saja orang yang sudah siap-siap mudik dengan dosis suntik vaksin plus booster dengan kemudian bawa THR, kemudian dia kembali ke kampung halamannya untuk bercengkrama dan lain sebagainya lah begitu ya, untuk membangun kembali kerabatan. Ini dirasa agak sedikit memberatkan. Bagaimana komentar Anda, Bu Fida? Ya, kita kalau untuk vaksin kita mendorong ya, artinya karena vaksin ini kan menjadi salah satu ikhtiar, salah satu upaya untuk bisa meningkatkan imunitas diri dari masyarakat sehingga potensi terpaparnya lebih kecil dan kita berharap tidak terpapar ya, kalaupun terpapar itu tingkat beratnya itu juga tidak terlalu berat sehingga bisa lebih mudah disembuhkan. Jadi saya rasa untuk halal bihalal sebaiknya ini kita dorong saja masyarakat untuk lebih optimal lagi mengajak masyarakat untuk vaksin baik yang kedua maupun yang ketiga, dan protokol kesehatan aja yang mungkin kita perlu ingatkan ya. Nah larangan ini larangan itu tuh pasti akan ditangkap negatif oleh masyarakat gitu Mas Abraham. Saya terakhir nih ke Bu Nadia. Bu Nadia, banyak juga yang sudah terlanjur protes, misalnya mereka sudah ikut vaksin sampai booster, kemudian juga mereka sudah bela-belain nggak buka bersama karena katanya kalau buka bersama mereka nggak boleh bicara ya satu sama lain begitu. Nah yang terakhir ini ketika mereka mau silaturahmi lantas mereka juga nggak bisa makan dan minum di tempat. Bagaimana Anda menjelaskan kekhawatiran ataupun kekecewaan seperti itu? Ya, ini jadi sifatnya memang mengingatkan ya Mas Abraham bahwa bahwa kita tahu bahwa walaupun pelonggaran aktivitas tadi kita lakukan, kita tetap harus mengingat bahwa situasi ini masih dalam pandemi dan tentunya upaya untuk mencegah dan menekan terus laju penularan tadi harus kita upayakan karena satu bahwa dengan kasus yang mulai menurun saat ini dan kemudian ada kegiatan mudik dalam beberapa minggu ke depan, potensi peningkatan pasti terjadi. Tapi kemudian potensi peningkatan itu jangan terjadi peningkatan yang seperti kita alami sebelumnya. Nah tentunya saya setuju sekali yang Bu Mufidah sampaikan bahwa kita pemerintah akan terus-menerus memonitoring kondisi tersebut. Tetapi sambil memberikan edukasi kepada masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat bahwa mudik tahun ini memang berbeda karena mudik tahun ini kita masih dalam situasi pandemi. Jadi memang protokol kesehatan dan kemudian upaya-upaya untuk tetap memberikan perlindungan kepada kita harus tetap kita jalankan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu Anda, Bu Nadia, Bu Mufidah. Kalau masak-masak di rumah, saya tidak harus singgah ke rumah, makanan minum diparselin aja ya, langsung ya nanti ya. dibawa dibungkus. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat Bu Nadia, Mas Abraham. Selamat malam.